Kali ini aku akan menceritakan pengalaman seseorang yang identitasnya tidak mau disebutkan. Maka dari itu kita panggil saja namanya Pak Slamet. Jadi Rek, kali ini nasib apes menimpa Pak Slamet. Jadi Rek, Pak Slamet ini orangnya tuh ramah sekali. Sama siapapun dia selalu menyapa dan memberikan senyum lebarnya. Entah itu orang dikenal ataupun dia nggak kenal. Pokoknya siapa aja yang lewat di depan dia dan berpapasan sama dia itu selalu disapa dan diberikan senyuman manisnya itu. Nah, malam itu memang Pak Slamet ini sedang nongkrong bersama bapak-bapak lainnya. Mereka nongkrong itu sampai larut malam. Dan di jam 2 dini hari Pak Slamet ini baru OTW pulang. Gimana rumah Pak Slamet ini yang paling jauh dibanding bapak-bapak lainnya. Nah, jadi ketika Pak Slamet ini OTW pulang, dia mengendarai sepeda motornya itu sendirian. Dan dengan santai Pak Slamet mengendarai motornya itu karena dia merasa ya apa yang harus ditakutkan. Tanpa Pak Slamet sadari, dia melewati sebuah rumah yang sudah 1 bulan yang lalu dikosongkan oleh pemiliknya. Nah, Pak Slamet ini setelah melewati rumah kosong itu tadi, dia merasa kalau jok belakangnya tiba-tiba itu rasanya berat banget. Karena Pak Slamet ini pikirannya positif sekali, dia mengira kalau bannya ini bocor. Dan semakin lama motor ini digas itu kayak nggak bisa jalan cepet gitu loh, kayak ya udah pelan banget jalannya. Dan kebetulan Pak Slamet ini berpapasan sama temennya yang akan pergi ke pasar. Temennya itu kayak terkejut gitu setelah disapa Pak Slamet. Pak Slametnya jadi kayak, loh kenapa orang itu? Dan setibanya di rumah Pak Slamet ini ngerasa kayak badannya itu sakit semua dan demam gitulah, kayak nggak enak badan. Temennya di siang harinya itu datang ke rumah Pak Slamet ini tadi menanyakan apa yang dia bonceng semalam. Temennya ini tadi ketika melihat kondisinya Pak Slamet sakit, temennya mengurungkan niatnya untuk bertanya ke Pak Slamet. Dan ketika Pak Slamet sembuh, akhirnya temennya ini menanyakan ke Pak Slamet, kamu kapan hari itu sadar gak sih kamu bonceng siapa? Nah, Pak Slamet ya dengan polosnya dan dia gak tahu bonceng siapa. Akhirnya temennya bilang, aku setelah kamu sapa, aku lihat di balik badan kamu itu kamu bonceng pocong. Dan sempet pocong itu noleh ke aku, makanya aku kaget banget. Terus Pak Slamet ini terdiam dan kayak, oh makanya kok berat banget. Nah, Pak Slamet ini baru menyadari mungkin sakitku kemarin ini karena bentrokan energi sama hantu itu tadi. Makanya efeknya ke aku jadi demam, sakit dan meriang gak karuan. Karena memang waktu itu aku gak bonceng siapa-siapa. Nah, setelah kejadian itu dan Pak Slamet menyadari kalau rumah itu kosong dan berhantu, sejak saat itu Pak Slamet tidak pernah lagi melewati depan rumah kosong itu tadi. Dan dari kejadian itu juga Pak Slamet sudah jarang untuk nongkrong sama bapak-bapak lainnya sampai larut malam. Jadi buat kalian yang malam-malam masih suka nongkrong dan pulang sendirian, hati-hati ya. Thank you. See you in the next videos.